70, kalau kuat 80. Lebih daripada itu, kami menjadi orang yang kadang tidak memahami tubuh kami sendiri. Dalam tubuh dan waktu yang terbatas ini Tuhan, biarlah setiap kami menyadari suatu waktu kami akan pulang. Kami persiapkan diri kami, sehingga waktu kami pulang kami tahu bahwa jalan yang sebenarnya adalah kami kembali kepada Kristus. Kami tidak salah jalan, tapi kami pastikan bahwa Roh Kudus dalam diri kami menuntun pada jalan yang benar itu. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberikan pengertian lebih dalam dari apa yang akan hamba sampaikan. Berkah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sebuah kehormatan bagi saya dari Tuhan. Hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan saya berharap bahwa firman yang saya sampaikan itu di dalam tuntunan daripada Roh. Karena kita berdiri di mimbar, kita punya tanggung jawab. Tak kala kita salah menyampaikan kebenaran, kita salah mengajarkan kebenaran, maka kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan bilang penyesat itu ada, tapi celakalah mereka yang menyesatkan. Lebih baik diikat dan dilemparkan ke dalam laut. Saudara, kita sebagai pengajar, kita bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang kita ajar. Maka saya berharap apa yang saya sampaikan ini semua di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Tema yang saya sampaikan kepada tim dalam ibadah ini semua tentang Dia. Tak kala kita bicara tentang semua tentang Dia, maka Dia ini merujuk kepada Yesus. Karena Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, yang kita selidiki adalah pribadi Yesus. Kita tahu bahwa pribadi Yesus ini diselidiki oleh banyak orang. Sebuah rahasia yang ingin dipahami oleh banyak orang. Karena itu saya mengawali satu ayat dalam kitab Kolose. Nanti saya akan baca pasal yang ke-1 ini, tapi saya coba lompat aja di ayat yang ke-26. Paulus berkata begini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Sebuah rahasia tentang pribadi Tuhan. Ini diselidiki bukan saja kita sebagai orang Kristen, bukan saja hamba Tuhan dan orang-orang yang mengaku Kristen yang menyelidiki tentang pribadi satu ini. Sejak mula banyak para ahli-ahli coba menyelidiki. Kenapa? Karena pribadi ini sangat seksi. Pribadi ini sesuatu yang sangat-sangat menjadi perhatian. Karena apa? Kelahirannya sudah dinubuatkan. Kelahirannya sudah ditulis. Kehidupannya juga sudah ditulis. Kematiannya pun sudah ditulis. Penderitaannya sudah ditulis. Kebangkitan ditulis. Kenaikan pun ditulis. Ini pribadi yang betul-betul sesuatu yang diselidiki banyak orang. Bahkan golongan-golongan di luar kita menyelidiki siapa pribadi ini. Kita berbahagia kalau kita ini memahami pribadi ini. Karena pribadi ini hanya diungkapkan kepada orang-orang yang kudus.
Orang kudus ini adalah orang yang melayani dengan motivasi yang kudus, yang tujuannya hanya satu, kepada Tuhan. Tak kala dia keluar menyimpan, maka rahasia ini tidak pernah diungkapkan oleh sang dia yang punya rahasia ini. Maka tidak heran, tak kala kita mendengar banyak orang berbicara tentang Yesus. Hari-hari terakhir ini banyak orang bicara tentang Yesus, tetapi Yesus yang diceritakan ini hanya sebagai manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Lucifer. Yesus itu antikris. Kok sampai sejauh ini tidak memahami? Ini diselidiki sejak zaman dulu. Makanya 2 Korintus pasal 13 ayat 15. Banyak orang menyelidiki kitab Musa. Kenapa? Kitab Musa yang dicari adalah Tuhannya. Siapa Tuhan yang diceritakan oleh Musa di dalam kitabnya? Diselidiki. Tapi karena gak memahami, maka ini tidak diungkap. Sehingga khotbah-khotbah yang kita dengar hari ini, khotbahnya larinya kesuksesan tentang hal-hal lahiriah, membangun gereja yang lemah. Pemberitaan kita seperti Lukas pasal yang ke-8, hanya membawa orang pada pinggir jalan. Pinggir jalan itu adalah kekristenan yang tidak bisa firman itu tertanam. Banyak kekristenan kita tidak tertanam karena kita tidak ada bawa jemaat pada jalan. Hanya di pinggir jalan. Jemaat dibawa di pinggir jalan, tidak bawa di dalam jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan jemaat tidak pernah dibimbing dalam jalan kebenaran. Lukas 8 tentang penafur. Kita ini penafur, kita bertanggung jawab. Yang kedua, di mana? Di tanah yang berbatu-batu. Penafur sukanya hanya menanam di tanah yang berbatu-batu. Jemaat ini kalau ada pencobaan, jemaat ini kalau ada tantangan, jemaatnya lemah dan mundur dari Tuhan. Kita tidak melihat jemaat yang kuat. Kenapa? Jemaat dininabobokan dengan berita-berita yang hanya mengenakan. Kekristenan kita menjadi tidak kuat, kekristenan menjadi lemah, tidak bisa kuat menghadapi tantangan. Kekristenan bukan seperti itu. Alkitab katakan di dalam Filipi pasal 1:29, kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi turut menderita karena nama Tuhan. Dikaruniakan bukannya percaya saja. Kalau kita percaya doang, semua orang bisa. Tapi penderitaan itu sulit untuk kita menghadapi. Hari ini berita tentang firman ditaruh di tanah yang berbatu-batu. Terjadi kekristenan yang lemah. Gak kuat. Udah ada masalah langsung mundur. Masalah sedikit aja keuangan mundur. Masalah rumah tangga mundur. Masalah yang dihadapi, yang kecil saja sudah kecewa. Yesus berkata, berbahagia mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi, cenderungnya kita kecewa sama Tuhan. Kita mundur dari Tuhan. Kok Tuhan yang menjadi alasan atas masalah kita nanti. Sementara Tuhan lagi membentuk kita untuk menjadi orang yang strong, yang kuat, apapun keadaannya. Kita tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Inilah gereja mula-mula. Gereja mula-mula, nyawa mereka pertaruhkan. Kepala ini dipotong, gak ada masalah. Dibakar, gak ada masalah. Kita bicara gereja mula-mula. Banyak pendeta bicara gereja mula-mula. Gereja Kristen mula-mula. Wow, saudara kasih dalam Kristus Yesus. Tapi tidak pernah membawa gereja mula-mula ini ke jemaat kita. Bagaimana mereka menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi semua tantangan. Kita, mari, semua pelayan kita di sini. Kita membawa jemaat Tuhan. Membawa keluarga kita. Membawa orang-orang yang kita kenal. Fokusnya sama Tuhan. Nah, kalau kita fokus sama Tuhan, apapun tantangannya, kita menjadi orang Kristen yang kuat. Tidak ada seorang pun yang mundur daripada Tuhan. Yang ketiga apa? Semak duri. Kita sering dengar khotbah semak duri.
Itu bicara tentang kekhawatiran. Khotbahnya disampaikan hanya kekhawatiran. Tahun ini tahun kesusahan. Tahun ini akan sulit. Tahun ini akan begitu menggoncangkan. Nah, jemaat jadi takut. Padahal Yesus berkata, jangan takut hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan pedulikan. Kita khotbahnya kekhawatiran terus. Akhirnya jemaatnya ketakutan terus. Bukan jemaat yang kuat. Kita percaya bahwa kita hidup dalam Tuhan. Ada mujizat, tidak ada mujizat, Yesus tetap adalah Tuhan. Pujian yang ditulis oleh Paulus. Walaupun tak ada mujizat, walaupun tak ada pertolongan, aku tetap menyembah Tuhan. Ini yang harus ada di hati kita. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang strong. Kita berubah dasar kita, pola pikir kita coba rubah untuk fokus kita hanyalah kepada isinya adalah berita kekayaan. Saudara, kalau orang kaya kerja, kalau kita kerja keras pasti kita kaya. Hukum tabur tua itu pasti terjadi. Ya, kalau saya kerja keras pasti kalau saya akan kaya dan nyerah, gagal bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Seorang pengusaha tidak pernah nyerah dengan kegagalannya. Dia tahu suatu waktu saya akan berhasil. Nah, itu pengusaha. Tapi sekarang gereja membawa jemaat. Kalau kamu datang sama Tuhan, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. 30, 60, 100 kali lipat. Itu saya dulu. Sorry. Suka dengan hal seperti itu. Kamu angkat jadi kepala bukan jadi ekor. Senang kalau khotbah itu, Pak. Berkatmu naik bukan turun. Waduh, itu coba bisa tepuk tangan dan amennya luar biasa. Tapi di sini nggak tepuk tangan, Pak. Kenapa itu enak? Berita-berita seperti itu tuh, waduh rasanya. Tapi tak kala itu tidak menjadi kenyataan. Kecewa. Marah sama Tuhan. Bahkan ada saya dengar kesaksian. Ada yang kasih perpuluhan karena pendeta bilang kamu akan dibuka tingkap langit, diberkati berlimpah-limpah. Ternyata setelah dikasih, langitnya nggak dibuka, berlimpah-limpahnya tidak ada. Orang yang ngasih ngambuk. Pendetanya dilapor ke polisi, no? Untung saudara kasih dalam Kristus Yesus. Rekan kita di depan ini nggak lapor sama polisi. Kenapa? Kalau seandainya kita ini seperti itu, dunia lebih banyak orang kaya. Karena itu iblis mau seperti itu. Kan iblis kan ngomong, ada 3. Kalau kamu anak Allah, buat batu ini jadi roti. Tuhan bilang ada tertulis. Iblis tahu juga ada tertulis. Makanya dia coba. Yang kedua, dia naikkan di bumbungan. Ya, Pak Kom sering bilang, hati-hati dengan bumbungan ini. Bumbungan ini disorong dikit, jatuh. Ini bicara tentang kesombongan. Bicara tentang orang yang sudah memegahkan diri. Di atas bumbungan kan bisa kelihatan. Wah, Joni di atas. Ini kan seperti ini tuh. Di atas, saudara kasih waktu. Itu ditendang sama iblis. Berundung, saudara kasih waktu. Bahaya. Kepleset sendiri. Di bawah bumbungan bahaya. Dan orang suka di atas bumbungan. Ya, kalau dipuji pendetanya, pendeta itu luar biasa. Wih, dipakai dengan karunia kesembuhan, karunia nubuatan. Akhirnya pendetanya masuk di dalam Matius pasal 7. Aku berseru tapi aku sudah bernubuat, aku sudah mengadakan mujizat demi mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Enya. Tapi cuma bilang, pendeta saya hebat, pakai Tuhan yang mujizat. Buah pelayanan tidak menjamin kita untuk masuk ke surga. Buah pertobatan kita, kerajaan surga berhubungan dengan pertobatan. Dulu kita mungkin salah. Saya sebagai ketua pun salah. Sekarang ini dakwah nih, Pak.
Waduh, tidak berani. Bahaya. Bahaya. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Semak-duri kenikmatan hidup. Beritanya cuma itu, kenikmatan hidup. Penabur ini adalah penabur yang salah. Kalau kita hanya memberitakan itu. Kita bertobat sebagai penabur yang kita merasa kita ini yang menabur firman. Kita harus lawan katanya. Kita ada di poin 4. Kita bawa tanah hati jemaat. Tanah hati yang bersih. Tanah hati yang baik. Tanah hati yang benar. Yang siap ditanami oleh firman yang benar. Yang fokusnya kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal dunia. Amin. Pendeta aku marah-marah ya sekali. Jadi enggak ya. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali ke Efesus. Paulus bilang, ini rahasia tersimpan berabad-abad, keturunan demi keturunan. Gak bisa terlihat. Hanya dibukakan kepada orang-orang kudus. Makanya waktu Paulus dibukakan, kita baca ayat mundurnya ya. Di dalam kitab Efesus. Kita kembali kepada kitab Efesus. Ya, kita baca kitab Efesus tadi kembali. Kolose tadi. Kolose pasal 1. Ayat yang ketiga. Ini kita baca supaya kita mengerti apa yang disampaikan Paulus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja. Bukan. Tadi Kolose pasal 1. Ya, Kolose, kitab Kolose 1. Ayat yang ketiga. Ya, saya baca ya. Kami selalu mengucap syukur, Paulus bilang, kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Berikutnya. Ayat yang kedua. Karena kami karena kami telah mendengar tentang iman dan di dalam Kristus Yesus tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Jadi kasihnya begitu meluas terhadap Tuhan dan terhadap orang-orang kudus. Terus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Jadi mereka melakukan ini, ada sebuah pengharapan, kasihnya dia kepada Tuhan, kasihnya dia kepada sama, kasih yang kudus. Karena ada sebuah pengharapan bahwa ada sorga yang disediakan. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari dalam kebenaran, yaitu Injil. Jadi dia tidak bicara kalau kamu berbuat kasih dengan Tuhan, berbakas dengan samamu, kamu akan dapat berkat melimpah, kekayaannya banyak, kamu akan sehat dan walafiat, semua segalanya. Nah, tapi sorga yang dijanjikannya, yaitu kamu dengar dari firman Tuhan kebenaran, yaitu Injil. Ya, terus kita baca, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Wow, luar biasa. Jemaat Kolose ini, Injil itu sampai, mereka hidupi firman, kemudian firman itu berkembang menjadi contoh untuk seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Terus, semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, bahwa kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus. Ya, terus. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih dalam roh. Jadi Paulus mendengar ini tentang kasih ini ya. Nah, nanti kita lompat saja supaya tidak panjang. Kita lompat di ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia merujuk kepada Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Soalnya kalau kelihatan mati semua ini. Kristus ini begitu berkuasa, kemuliaannya bisa mematikan, tetapi dia menaruh gambarnya di dalam pribadi anaknya, Yesus Kristus. Sebagai yang sulung. Yang sulung artinya yang mendahului. Mendahului apa? Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi
percaya tidak percaya, itu adalah Yesus yang pertama. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus itu sudah ada. Ya, terus kita baca. Ia terlebih dahulu, ya, ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Jadi jelas. Dia terlebih dahulu dan segala sesuatu ada, ya ada di dalam Dia. Jadi Yesus ini bolak-balik, sebelum Dia ada dan sesudah Dia ada, di dalam Dia. Semuanya merujuk kepada Dia. Ya. Kita langsung lompat saja ya. Kita baca di ayat yang ke-24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh berderita karena kamu. Ya. Paulus ini luar biasa. Dia berkata begini, sekarang aku bersukacita, aku senang, aku sukacita, aku gembira. Aku menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku, dalam tubuhnya, menggenapkan dalam tubuhnya apa yang kurang. Ya. Pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi Paulus ngomong begini, aku ini bahagia, aku gembira. Kalau aku menderita, ini aku ngambil penderitaan yang kurang dari diri Yesus yang ada di dalam tubuh Kristus. Jadi kita ini tubuh Kristus. Jadi Paulus, dia senang menderita karena tubuh Kristus, karena dia mengambil bagian penderitaan ini bersama kita. Ya, terus aku telah menjadi pelayan jemaat, itu suatu tugas yang dipercaya Allah kepada untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu tadi yang kita baca. Jadi Paulus dengan bangga menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan, sebuah rahasia. Nah, rahasia yang tadi saya sampaikan bahwa nubuatan yang sudah terjadi di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Itu masih nggak percaya orang-orang bahwa ini nubuatannya untuk Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca Yesaya 43 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dia katakan begini, ini saksi-saksi Nabi Tuhan, rasul-rasul, dan untuk kita. Kamu ini loh saksi-saksiku, ya kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, ya, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Kata aku tetap berarti tidak ada perubahan. Dia Tuhan, walaupun Dia nantinya berwujud manusia. Itu hanya satu pemulihan, sebuah hubungan. Jadi saya mau katakan begini, bahwa kalau kita panggil Bapa, Tuhan ini sementara memulihkan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Dia harus beri contoh. Dia harus datang sebagai manusia, sekaligus menggenapi kitab Taurat yang harus Dia genapi. Dia harus menggantikan hukum. Hukum Taurat yang tadinya mata ganti mata, gigi ganti gigi, diganti dengan hukum kasih. Kalau kita ada di dalam hukum Taurat yang hukumnya mati, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau kita berdosa harus mati. Kita ini sudah banyak yang mati. Kalau hari ini kita nggak mati, karena kita punya sebuah hubungan dengan Tuhan antara Bapa dengan anak. Masa Bapa tega sejahat-jahatnya anak, dia tetap menunggu suatu waktu anak itu akan berubah. Anak itu sadar, anak itu kembali. Dia contohkan anak bungsu dan anak sulung. Kalau ini terjadi pada zaman Taurat, anak bungsu sudah mati lama. Kalau kita ada dalam hukum Taurat, kita sudah mati. Gak akan mungkin kita bisa hidup. Tetapi Tuhan memberi satu pemulihan hubungan Bapa dengan anak, tapi Dia itu tetap sama, Dia itu tetap Dia itu adalah Tuhan. Kok kita ragu? Ya, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku pun tidak ada lagi. Ini nubuatan tentang pribadi Yesus. Terus kita ayat yang ke-11 lanjut. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat yang lain. Kata juru selamat itu
Terlalu banyak kalau sudah baca ya di dalam Alkitab tentang juru selamat. Itu menyatakan kepada Yesus. Kata-kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikanlah anak yang tunggal itu supaya barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan juga berfirman kepada malaikat, disampaikan kepada Yusuf, janganlah engkau takut. Anak yang dilahirkan itu, namanya dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan. Kata-kata selamat ini kalau saudara baca dalam Alkitab terlalu banyak yang ditaruh di atas pribadi Yesus. Dan dia Tuhan yang sama, tidak berubah. Coba kita lihat salah satu contoh. Lukas 19 ayat 10. Ini kata-kata selamat. Lukas 19 ayat 10. Boleh baca bersama-sama? 1, 2, 3. Sebab cari dan menyelamatkan. Ya, dan menyelamatkan. 1 Yohanes 4:14. 1 Yohanes 4:14. Sudah? 1 Yohanes 1 Yohanes. Ini Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 14. Ya. Dan kami, perhatikan, telah melihat, mereka adalah saksi, dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi apa? Juru selamat. Ya. Kemudian 2 Timotius 1:9-10. 2 Timotius 1 ayat 9-10. Nah, ya. Dialah apa? Yang menyelamatkan kita. Memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dia yang menyelamatkan. Kata-kata selamat ini kalau Anda dan saya baca ini terlalu banyak. Ya, Efesus 2 8-9. Efesus 2 8-9. Sebab karena kasih karunia apa? Kamu diselamatkan oleh ini. Itu bukan apa hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kata selamat ini ada di pribadi Yesus terlalu banyak. Kalau saya baca ayat-ayat ini tentang selamat, menggenapi nubuatan Yesaya. Jadi apa yang kita ragu? Yesus itu adalah Tuhan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 kita baca. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan apa? Meminta kepada Allah Tuhan. Siapa dia? Yesus Kristus. Itu apa? Bapa yang mulia. Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau tidak kita punya pengenalan akan salah. Dia satu. Dia Allah Tuhan, Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu. Gak ada Bapa itu senior, anak itu junior. Seperti ada dua pribadi. Kita pahami dan kita dengar sekarang ini banyak pengajaran yang menyatakan Bapa itu berbeda dengan pribadi anak. Kenapa nggak dibukakan? Makanya firman yang kita sampaikan di tim TB ini selalu merujuk kepada Lukas pasal 24 17 pasal 24 44 45. Kalau kita merujuk ke sini, maka kita ketemu siapa Tuhan itu yang sudah ada dalam pribadi Yesus Kristus.
Gak bisa kita ragu lagi. Paulus ini ketemu dengan Yesus sendiri. Dia yang menyelidiki kitab itu. Bahkan dia menjadi ahli Taurat. Dia menyelidiki tentang Tuhan yang ada di dalam Taurat. Dia gak ketemu. Dia ketemu dalam pribadi Yesus. Makanya Yesus yang diberitakan dalam dirinya dia. Banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang Yesus itu adalah Tuhan Bapa kita. Yesus Kristus itu banyak di dalam suratan-suratan yang dia tulis. Waktu dia bertemu waktu dia mau ke Tarsus, dia mau bunuh orang-orang Kristen di sana. Ada suara datang kepada dia. Waktu dia buta, dia dengar ada suara, Paulus, Paulus, siapa yang kau aniaya? Mengapa yang kau aniaya aku? Paulus bertanya, siapa engkau? Tuhan bilang berkata, akulah yang engkau aniaya. Dia dengar langsung suara Tuhan yang berkata, aku yang engkau aniaya. Yesus, aku Yesus yang engkau aniaya itu. Dia sudah jadi Tuhan di sana. Bukan dia duduk di kanan lagi. Tapi nanti kalau kita ini tinggalkan tempat ini, kita ada di sebelah kanan dia. Artinya tempat yang menjadi kehormatan buat Anda dan saya. Menggambarkan dia anak yang ada di sebelah kanan. Saudara dalam Tuhan, itulah posisi kita. Penggambaran yang dilakukan lewat kehidupan Yesus. Dan kita ada di sana. Banyak berita kalau kita mau sampaikan tentang kelahirannya. Ya, Alkitab katakan kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 7:14 tentang kelahiran sudah diberitahu, digenapkan dalam kitab Matius pasal 1. Tempatnya juga dinubuatkan oleh Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, digenapkan juga di dalam kitab Matius. Bethlehem. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan pun itu digenapkan semua. Terlalu banyak. Mari Bapak Ibu kita belajar baca. Jadi waktu kita baca perjanjian baru, kita harus ingat, ini Tuhan sementara menggenapkan. Bahkan waktu Yohanes kita percakapkan, waktu kita perjalanan ke tempat dengan Allah. Waktu Yohanes di penjara, dia kan sempat ngomong gini. Yang murid-murid kan ngomong, seakan-akan Yohanes itu dalam keadaan lemah, putus asa. Enggak. Dia ingin yakinkan murid-muridnya. Karena perkataan seperti ini. Pergi tanyakan kepada Yesus, apa dia yang kami nantikan itu atau ada orang lain? Ya kan? Murid-murid pergi. Kitab Yesaya, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Kemudian orang tuli mendengar, mujizat-mujizat yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya dilakukan Yesus juga, toh? Ya. Nah, waktu murid-murid datang kepada Yesus, Yohanes murid-murid, mereka berkata seperti Yohanes katakan, apakah engkau itu yang kami nantikan atau ada yang lain? Yesus santai jawabnya, apa yang kamu lihat? Ceritakan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan. Ceritakan itu. Artinya itu sudah dinubuatkan. Waktu dia dengar ini, oh ini betul Tuhan. Ini Tuhan yang dinubuatkan dalam kitab Nabi-Nabi. Jadi makin teguh iman daripada murid-murid Yohanes. Kalau Yohanes sudah tahu, dia sudah dinubuatkan, mati pun seperti itu. Dia sudah tahu. Cuma dia meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus ini datang cuma menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama. Tapi kalau kita bacanya nggak cari itu, larinya ke berkat, kesaksian. Ada pendeta khotbahnya satu ayat, kesaksian hidupnya panjang, lebar, luas gitu kan. Diceritakan anaknya di luar negeri, diceritakannya waktu dia nikah 40 tahun, diceritakan dia mau hidup susah, dia cerita. Saudara kasih lagi khotbah model apa gitu Pak. Itu anak kecil juga cerita bisa. Semua kita bercerita. Loh, Alkitab ini kita cerita tentang Yesus, kita ceritakan diri kita. Akhirnya banyak orang datang kepada Yesus berlomba-lomba seperti Pak Pendeta itu nanti maju ke depan. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Waktu saya butuh uang, Tuhan sediakan saya uang. Waduh, Tuhannya jadi Baal. Itu yang disaksikan gitu kan. Oh, pokok. Jemaatnya kalau nggak ada kesaksian seperti itu disuruh maju kesaksian nggak mau.
Dan kesaksian itu sering kita dengar di gereja seperti itu. Padahal perjanjian lama kita harus cari siapa Yesus. Apa janjinya? Kalau Tuhan mau buat mujizat, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak bikin mujizat pun, puji Tuhan. Karena kita punya tujuan bukan di dunia ini, surga. Maka zaman Yesus, beritanya berbeda. Menekankan tentang Yesus itu Tuhan. Tapi menekankan juga bagaimana supaya kita hidup benar. Agar pada waktu Yesus datang menjemput kita, kita siap bertemu dengan Tuhan. Ada pujian yang dibuka, dinyanyikan, dan diaransemen oleh saudara kita apa? Janjimu Tuhan untuk datang lagi. Janjimu Tuhan untuk menjemputku. Janjimu Tuhan untuk kekekalan. Ku pegang teguh janjimu Tuhan, takkan ku lepaskan. Itu janji. Perjanjian baru kita harus tekankan tentang janji. Dan bagaimana kita bisa mendapat janji. Ada 7 hal dan 6 hal sudah terkenakan. 1, dia lahir berdasarkan penjelasan nubuatan-nubuatan. 2, dia hidup dan melayani. Lukas berkata dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia beritakan berita kerajaan Tuhan. Dan dia menyembuhkan yang sakit. Kalau dia mau, dia lakukan itu. Dia sampaikan berita pertobatan, berita kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga, dia menderita. Kenapa? Yang keempat, dia mati. Yang kelima, dia naik ke surga. Bangkit naik surga. Yang keenam, Roh Kudus turun. Yang ketujuh apa? Apa? Janjimu Tuhan, Engkau datang lagi. Janjimu Tuhan untuk menjemputku. Janjimu Tuhan untuk kekekalan. Ku pegang teguh janjimu Tuhan, takkan ku lepaskan. Ini janji. Tinggal 1 yang kita tunggu janjinya. 6 sudah tergenapkan. Tinggal 1. Dia akan datang. Suka dan suka, mau dan mau, dia akan datang. Entah pribadi, entah secara umum. Saya di Bali ada seorang teman berkata, saya punya rekan umur 36 tuh baru pergi. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk jemput kita. Tapi suatu waktu dia akan jemput. Dia akan menggenapi janji yang ke-7 itu. Secara global atau secara pribadi. Tapi dia akan datang untuk menjemput. Berita ini yang kita sampaikan sehingga gereja Tuhan siapkan diri. Apakah hidupnya sudah siap? Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup terus berbuah sesuai dengan kebenaran. Atau keluar. Tak kalau kita ini keluar, kita akan takut untuk bertemu dengan dia. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, buah pertobatan selalu ada dalam diri kita. Kapan saja Tuhan panggil, kita siap. Amin. Lagu ini menjadi satu kerinduan untuk kita semua. Tapi kalau kita masih dalam dosa, lagu ini menjadi ketakutan. Banyak yang nyanyi lagu ini takut, Pak. Kenapa? Belum siap dijemput, masih hidup di dalam dosa. Dalam apa? Yang jawab itu. Jadi takut. Tapi kalau kita dalam kebenaran, kebenaran itu yang membawa kita kepada Tuhan. Jumpa dengan. Makanya fokus kita, Kolose pasal yang ketiga ayat 1-2. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Itu yang menjadi pikiran kita. Yang kita bangun situ. Bagaimana saya pikirkan Tuhan. Tuhan, Engkau. Yang kedua, cari. Usaha cari ini, cari kita bertindak. Cari perkara yang
Kenapa? Karena di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga 20, kewargaan kita ini bukan di dunia, tapi kewargaan kita itu di sorga. Kita ini cuma sementara. Tadi pujian katakan, hidup hanya sementara, tapi kekekalan. Umur saya 55 kemarin. Ya. 15 tahun lagi. Saya sudah 70. Kalau sampai ya 55 kalau sampai. Kira-kira kalau kok Anda tahu ya? Paham sekali Anda ini. Loh, umur ya, saya 15. Nah, Tuhan bilang 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi. Kira-kira umur saya kalau 15 tahun tinggal berapa ya, Pak Bong? 10 menit matang. 2 menit. Wah, dipersingkat lagi ya. 1 menit. 1 menit lagi. Waduh, matang terus. Loh, kita ini bukan tambah pupuk, tambah panjang, tambah pendek. Masa dipikirin dunia? Tuhan katakan jangan pikirkan hal-hal dunia. Kita baca biar lebih mantap ya. Kita dari sini pulang, kita punya pikiran berubah semua. Ya. Oke, Kolose pasal yang ketiga. Wah. Ini ayat favorit kita di TB. Jadi kalau kita di TB ini saling mengingatkan, sudah pikirkan dunia atau pikirkan sorga ini kita ini ya. Nah, kita baca Kolose pasal yang ketiga. Tadi Kolose ya, ini apa namanya? Filipi. Kolose kembali. Kita kembali Kolose pasal yang ketiga. Ya, kata gini, karena itu apa? Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas. Dicari ini betul-betul ada sebuah tenaga, pikiran, kekuatan untuk fokus cari Tuhan. Karena ada gampang, gak gampang kita untuk cari Tuhan. Banyak halangannya, ya, halangannya. Oh, 55 menit. Terus di mana Kristus duduk di atas? Di sebelah kanan. Terus, ya ayat yang kedua. Pikirkanlah, bukan? Masih mikir bumi? Ayo jawab. Loh, ini berarti kita, loh boleh, bumi itu boleh. Nah, namanya kita masih tinggal di bumi. Tapi ojo pikirannya fokus dalam Tuhan, tapi pikirannya bumi terus. Bagaimana saya kaya, ya? Bagaimana saya hidup nikmat? Ya kerja. Tapi kalau carinya sama Yesus, gak dapat gitu loh. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Yesus janji, di mana aku berada, engkau juga berada. Aku sediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah sediakan, aku kembali jemput kamu. Sudah, Pak Ketum sudah kasih saya tanah. Jadi saya jangan boleh cepat. Terus nanti bisa dimarahin sama Pak Ketum. Mari Pak Kong, bisa lanjutkan. Sebelum saya tutup, puji Tuhan ya. Saya undang Pak Kong untuk bisa. Ya, doa dulu kata Pak Kum. Ya, kita doa dulu. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar memberikan sebuah pengertian yang bukan saja kami pahami dan mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali dari tempat ini. Pola pikir kami berubah, hidup kami berubah. Kami terus mencari Yesus, mencari Roh, mencari hidup yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Terima kasih, Roh Kudus, memberi pengertian lebih dalam lagi atas firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari